Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Porang Jombang guys, porangnya orang Jombang. Oke, hari ini kita buat ramuan lagi ya guys, dari bahan herbal. Itu ini kita nanti campur di sini guys. Kita nanti campur di sini ya. Ini air tebu. Ini air tebu guys yang udah digiling. Ini air tebu, dan ini rempahnya guys, seperti ini. Rempahnya seperti ini ya. Ini rempah yang udah diolah dan jadinya seperti ini. Nanti untuk rempah ini kita aplikasikan ya. Dan ini sudah terbukti memang di luar terbukti itu rempah ini sangat bagus. Kita pengaplikasiannya untuk satu komposisi ini guys, ini kita larutkan dengan air bisa herbal. Ini kita larutkan dengan air tebu bisa, air biasa bisa, air hujan bisa, air kelapa juga bisa ya. Itu untuk komposisi segini guys. Ini cukup kita larutkan dengan 1 liter ya. Itu nanti segini guys. Ini nanti segini. Ini kita tuangkan. Itu 1 liter. Itu 1 liter itu nanti untuk kita aplikasikan di lahan mungkin 1 hektar ya guys. Karena dari 1 liter ini nanti bisa menjadi 20 tangki ya. 20 tangki semprot. Itu nanti kita semprotkan di tanah, dan kita semprotkan yang kedua nanti itu kita semprotkan di batang dan daun setelah porang kita tumbuh ya. Ya, oke. Kita tuang dulu air tebunya ini. Kita tuang 1 liter. Kita tuang 1 liter air tebu ini guys ya, seperti ini air tebunya. Tuang air tebu ini 1 liter ya. Kita sisakan setengah liter lah ya. Kita sisakan setengah liter. Itu kita tuang 1 liter seperti ini ya. Setelah itu kita campurkan ini guys. Kita campurkan herbal hayati ya. Kita aduk. Kita tunggu 15 menit bisa, kita tunggu 1 jam bisa. Ini untuk kita tunggu 1 hari bisa. Cairan racikan herbal ini guys, ini mengandung bakteri baik ya, yang bisa membuat kompos, mengurai kompos menjadi lebih subur ya. Karena nanti yang mengurai kompos itu menggunakan bakteri dari sini ya, karena ini bakterinya bagus. Kita campur. Sebenarnya yang paling bagus dibiarkan selama semalam ya guys, tapi ini nanti kita coba untuk 15 menit. Ya, cukup dengan segini saja. Ini nanti guys bisa jadi untuk 20 liter. Untuk 20 tangki ya. Jadi setiap tangkinya kita ukur sendiri untuk jadi 20 tangki ya. Untuk tangki semprot itu loh guys. Jadi ya seperti ini. Ini proses kita melarutkan ramuan nabati ya. Ini mengandung bakteri yang bagus. Kita semprotkan di kompos, itu komposnya jadi terurai dengan bagus ya.
kita nggak menggunakan EM4 tapi kita menggunakan ini, itu jadinya lebih bagus dan lebih subur. Untuk tanaman porang kita juga lebih cepat ya. Ini nanti kita aplikasikan di tanaman porang kita. Kita tunggu 15 menit atau 1 jam ya. Setelah kita tunggu beberapa jam ya ramuan kita, setelah kita tunggu beberapa jam, kita uji coba untuk A dan B ya guys. Ini agak besar ya, dan ini agak kecil ya. Kita tempatkan di sini. Ini yang kita pakai ramuan, nanti kita tempatkan yang di sini ya guys. Nah ini, dan nanti ini guys, ini besar ini ya. Nanti kita pakai ramuan ya. Ini kita perbandingkan dulu guys. Itu yang satu segini ya guys. Yang satu segini, ini dari sama-sama dari biji katak ya. Biji katak kecil. Ini yang sudah tumbuh, oke. Kita kasih hanya sedikit saja guys. Kita kasih sedikit saja ya. Kita ambil sedikit saja. Karena nggak kita sepet, kita tuangkan, ini nanti udah cukup ya guys. Gini ini sudah terlalu banyak ya. Seharusnya ini penuh, ini bisa jadi 1 tangki ya. Ini penuh, dimasukkan ke dalam tangki yang isinya 16 liter sampai 20 liter ya. Itu seharusnya penuh ini guys ya. Penuh ini sampai batas itu penuh, itu seharusnya dimasukkan dalam 16 17 sampai 20 liter air ya dalam tangki. Tapi kita pakai sedikit saja guys. Kita pakai di A saja ya. Yang kecil ini ya guys. Ini agak besar ya, dan yang ini agak kecil. Ya, kita gunakan yang di sini ya guys. Kita gunakan, kita tuangkan yang di sini. Kita teteskan begini aja. Ini sudah nanti meresap, nanti kalau dikasih air pasti masuk ya. Oke, ini kita tunggu untuk melihat hasilnya 1 minggu lagi. Kita biarkan di sini berseberangan dengan ini. Ini yang udah agak panjang, ini yang masih agak pendek ya. Perbedaannya ya, perbedaannya satunya panjang, satunya pendek ya guys. Oke ya, inilah cara uji coba kita ya guys. Kita pakai juga sedikit segini guys. Kita uji coba dengan yang ini ya. Yang ini agak kecil, yang ini agak besar ya. Kita uji coba juga. Biar meresap. Ya seperti ini ya guys. Setelah seperti ini kita tunggu 1 sampai 2 minggu ya, nanti perkembangannya bagaimana. Ini dari satu ini sama yang satu ini ya, kita tunggu hasilnya 1 minggu atau 2 minggu lagi. Nanti saya buatkan videonya lagi untuk perkembangannya seperti apa nanti, biar kita tahu ramuan kita memang meresap dan benar-benar diserap secara sempurna oleh tanaman ini ya. Nanti kalau benar-benar berhasil seperti biasanya, bisa kawan-kawan pesan ke kita, nanti kita saling berbagi. Kita nanti saling berbagi dengan memajukan porang Indonesia, bagaimana caranya agar cepat besar ya. Ya seperti ini. Inilah ramuan hayati kita yang untuk kita aplikasikan ke tanaman ya. Kita tanpa kimia sama sekali, kita non kimia, kita tidak membutuhkan kimia karena kimia merusak tubuh. Seperti ini perbedaannya saat ini. Perbedaannya sangat terasa, sangat kentara ya guys. Seperti ini saya tunjukkan perbedaannya itu seperti ini guys ya. Inilah perbedaannya
Ini sudah tingginya segini, ini masih segini ya guys ya. Ini tingginya segini, ini segini. Ini tadi yang diberi beberapa tetes, mungkin 5-10 tetes ya, dan ini tidak menggunakan. Nanti kita lihat perbedaannya dalam 1-2 minggu ke depan ya, untuk batang dan yang lainnya. Ini jelas sudah bisa dilihat kalau bibitnya itu pasti agak besar yang ini ya, tapi belum tentu ini nanti tetap besar terus daripada yang ini. Nanti bisa-bisa yang ini lebih besar dari yang ini ataupun yang ini. Karena apa guys? Bibit awal itu hanya sekedar media ya. Setelah dia tumbuh akar, maka apa yang dia serap, apa yang dia dapatkan nutrisi hara yang ada di tanah, itulah nanti yang akan membentuk pertumbuhan mereka. Itu nanti yang akan membentuk umbi mereka. Jadi jangan salah. Memang untuk awal itu bibit sangat berpengaruh, tapi jangan salah. Setelah media awal itu sudah tumbuh akar, maka bentuk bibit itu sudah tidak akan berpengaruh lagi. Jadi nanti yang berpengaruh itu adalah akar dan penyerapannya yang bagus ya. Kalau media kita bagus, terus asupan nutrisi hara kita cukupi, insya Allah tanaman pasti akan tumbuh dengan bagus ya guys. Walaupun dari biji bunga, biji katak ataupun dari umbi, itu pasti tumbuh bagus. Beda lagi kalau kita menanam tidak kita rawat, tidak kita pupuk. Terus sistem kita menanam dengan tanah biasa, langsung kita buat lubang untuk tanaman, itu pasti lambat untuk pertumbuhan umbinya guys. Tapi kalau kita sistemnya pakai gulutan seperti ini guys, kita sistemnya gulut begini atau bedengan seperti ini ya, itu akan beda. Karena apa? Karena tanah ini sudah kita gemburkan ya guys. Jadi tanah ini nggak akan keras karena sudah bercampur dengan kompos ya. Kompos itu membuat tanah itu, kalau bahasa Jawanya itu mekungkung gitu loh guys. Jadi walaupun mereka terkena air setiap hari, kita basahi sampai basah, sampai banjir ibaratnya, itu pun nggak akan bisa keras karena terdapat unsur kompos di dalamnya. Apalagi kalau kita campur dengan sekam bakar ya guys, itu nanti tanah tidak akan bisa mengeras guys. Begitu guys, itu kira-kira pengetahuan saya. Mungkin teman-teman ada yang berbeda, nanti silakan komentar di kolom komentar. Kita berbagi ilmu, kita belajar sama-sama, kita maju sama-sama ya guys, seperti itu ya. Kita pun pakai alami hayati ya, kita tidak memakai kimia. Ini hayati, kita tidak memakai kimia ya. Nah, ini perbedaannya. Ini kita pakai, ini tidak, dan ini tidak. Kita tunggu 1-2 minggu ke depan, itu nanti bagaimana pasti kita tahu nanti pertumbuhannya. Oke guys, terima kasih. Ini yang satu kita kasih tanda seperti ini ya. Kita tidak usah kasih A, B atau C kayak anak TK saja, nggak usah. Bagi orang Jombang nggak usah A, B, C, nggak usah. Kita kasih tanda seperti ini aja sudah cukup lah. Ini berarti yang dikasih ya, ini yang enggak dan ini enggak. Kita lihat saja nanti. Dan ini sudah kita kasih ya guys, ini sudah kita kasih. Yang kecil itu kita kasih dan yang besar itu tidak. Nanti kita lihat perkembangannya 1-2 minggu ke depan ya, kita lihat perkembangannya. Ini kira wong Jombang kok nek protes tapi bagi sing wis seru ya wis gak bakalan protes ya. Sencene cocote Purang Jombang ya sing ngene iki. Congorna Purang Jombang ya sing ngene iki guys, congorna ya. Oke guys, jadi congorna orang Jombang itu ya seperti ini guys. Oke, jadi jangan kaget ya, bagi teman-teman yang baru jangan kaget ya, congorna orang Jombang ya seperti ini. Nah, sekian dulu guys, ini cara kita melarutkan pupuk. Kok pupuk? Ramuan. Ibaratkan saja pupuk, ini ramuan, ibaratkan saja pupuk. Nanti kalau memang benar-benar ini berhasil, silakan
nanti konsultasi ke kita berbagi, bisa pesan ke kita juga untuk pemupukannya. Ini bisa di mana saja guys, di tanah bisa, dikocorkan bisa, disemprotkan bisa ya. Jadi fleksibel dan efisien. Fleksibel itu lentur guys, fleksibel itu dia ditempatkan di mana saja itu bisa, itu fleksibel. Efisien itu dia bisa menghemat, menekan biaya pengeluaran kita, itu efisien ya. Efisiensi itu wah ya mbo efisiensi ku oke sing digawe truk-truk ngono ke efisiensi agak karo wis is erone ya si kue. Oke sing ero wae. Oke guys, terima kasih. Sekarang sudah adzan maghrib, waktunya kita sudahi dulu. Oke guys, jangan marah ya, kita selalu bersaudara dalam memajukan porang Indonesia. Salam porang Indonesia, salam porang Jombang. Porangnya orang Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cai.